生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 130. Bab 130, Berbagi Bakat Bawaan 2. Tidak peduli seberapa tak terbatasnya prospek Scion of Light, dia pada akhirnya adalah satu orang dan tidak lebih. Namun, kemampuan Yehua bisa, di sisi lain, pasti membantu keenam kuil. Yehua menangis selama 15 menit berturut-turut, sampai matanya merah, dan membuat pakaian Long Hao Chen benar-benar basah. Dengan susah payah, dia berhasil menghentikan emosinya secara bertahap. Berbalik, dia mengeluarkan suara saat dia berlutut di depan Han Qian, dengan hormat berdiri di depannya, Kepala Ksatria Sen Senior, aku berterima kasih padamu. Han Qian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan itu. Jika Anda setuju, Anda tidak perlu kembali ke kota Hauyu. Di masa depan, Anda bisa mengikuti saya. Orang tua ini ingin memberikan pengalaman pelatihan dan kultivasi selama bertahun-tahun kepada Anda. Yehua cukup pintar. Dalam hal kecerdasan, dia adalah seorang jenius seperti yang muncul sekali setiap generasi. Dengan cepat berlutut sekali lagi, dia segera menjawab, magang ini dengan hormat bertemu Tuan. Han Qian terkekeh, dan berkata, menopangnya dengan kedua tangannya, orang yang mengambil keuntungan dari yang lain adalah orang tua ini. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi salah satu bintang baru yang mempesona di kuil ksatria kami, dan prestasi Anda pasti tidak akan membuat Anda di bawah magang berharga Anda. Long Hao Chen memberi hormat kepada gurunya, sebelum buru-buru melangkah maju, dengan hormat berkata, magang Long Hao Chen memberi hormat kepada guru besar. Han Qian mengeluarkan suara puas, dia memiliki watak yang lugas, dan segera tertawa terbahak-bahak. Saat Han Yu, yang berdiri di sampingnya, melihat pemandangan ini, keraguan di hatinya telah benar-benar hilang. Bahkan tanpa perlu menyebutkan fakta bahwa Master Knight-nya adalah grand murid kakeknya, Long Hao Chen hari ini juga telah meningkatkan energi spiritual bawaannya menjadi 80. Dia sudah mempertimbangkan apakah dia harus berdiskusi sedikit dengan kakeknya atau tidak, untuk bertanya. Dia untuk memperpanjang waktunya menjadi ksatria punggawa. Tampaknya karena energi spiritual bawaan Yehua telah meningkat lebih dari 40, dialah yang memperoleh manfaat paling banyak. Namun, pada kenyataannya, keuntungan yang diperoleh Han Yu bahkan melebihi itu. Awalnya, energi spiritual bawaan Han Yu adalah 63, dan meskipun dia sudah jenius, jika di masa depan dia ingin menjadi ksatria suci, masih akan ada beberapa kesulitan. Dalam sejarah kuil ksatria, orang-orang yang mampu menjadi seorang ksatria suci hampir semuanya memiliki energi spiritual internal bawaan lebih dari 70. Jika seseorang tidak memiliki bakat bawaan seperti ini, dia harus bersedia bekerja beberapa kali lebih banyak. Memiliki energi spiritual bawaan 70 memberi seseorang fisik malaikat sementara energi spiritual bawaan 80 memberikan fisik yang diberkati oleh dewa. Dengan kata lain, di bawah pengaruh berbagi bakat bawaan Long Hao Chen, keterampilan bawaannya meningkat 2 tingkat. Selama dia tetap hidup, menerobos langkah ke-9 hanya masalah waktu baginya. Bagaimana ini tidak membuatnya bersemangat? Jadi bagaimana jika saya menjadi ksatria punggawa? Dengan peningkatan besar dalam keterampilan bawaan, bahkan jika saya tetap menjadi ksatria punggawa selama 20 tahun, itu masih akan sia-sia. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan ini akan memiliki begitu banyak manfaat. Haha. Han Qian sangat senang dengan dirinya sendiri berkata, bagus, mari kita mulai bisnis yang sebenarnya. Hao Chen, selama penyisihan Anda ditempatkan di 10 besar. Menurut aturan, kuil kami harus menghadiahi Anda dengan senjata.
Saya mendengar bahwa di grup 3 Anda, senjata finalis kuil ksatria kami, yaitu Anda, mengalami kerusakan serius. Karena itu masalahnya, Anda dapat menerima hadiah kuil ksatria kami untuk Anda terlebih dahulu. Senjata yang diberikan oleh kuil tergantung pada keberuntunganmu. Besok pagi, Hanyu akan membawamu ke perbendaharaan kuil, dan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, melihat bahwa Anda pasti sudah menempati peringkat pertama dari grup 3, tidak perlu bagi Anda untuk berpartisipasi dalam pertandingan besok. Gurumu sudah menganggapku sebagai gurunya, jadi kamu adalah grand muridku. Ketika tetua ini kembali, saya harus menyiapkan hadiah selamat datang untuk Anda berdua, aku akan meminta seseorang mengantarkan milikmu besok. Bagaimana mungkin grand murid saya bahkan tidak memiliki peralatan lengkap? Yu kecil, mulai sekarang, kamu adalah punggawa Hao Chen, Anda seharusnya sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Hanyu buru-buru berkata, dengan hormat, ya, kakek. Saya pasti akan belajar dari master, dan saya tidak akan mengecewakan Anda lagi. Han Qian akhirnya pergi, dan Yehua buru-buru kembali ke kamarnya demi berkultivasi. Di sisi lain, Long Hao Chen membawa Hanyu kembali ke kamarnya sendiri. Saudara Han, tidakkah menurutmu ada yang salah sekarang? Di masa depan, panggil saya langsung dengan nama saya. Jika kamu terus memanggilku, Tuan, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Long Hao Chen berkata dengan tulus. Hanyu segera menggelengkan kepalanya dengan tegas, menjawab kepadanya, bagaimana tidak apa-apa? Kita tidak bisa membuang peran kita, saya ksatria punggawa Tuan. Saya secara alami harus memanggil master dengan benar. Dia sudah membuat resolusi untuk menemani Long Hao Chen dengan benar. Pedang cahaya. Dia akan mengikutinya dalam perjalanannya. Perasaan kagum Hanyu terhadap kakeknya saat ini berada di luar batas, penglihatan kakeknya benar-benar terlalu bagus. Untuk menjadi ksatria punggawa dari Scion of Light, ini adalah suatu kehormatan dan bukan rasa malu. Long Hao Chen mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi apapun yang dia katakan, Hanyu tidak mau setuju. Setelah ini, dia hanya mengatur tempat tinggalnya, memiliki tempat di mana dia bisa tinggal sementara. Pada pagi hari berikutnya, Hanyu membawa Long Hao Chen ke gudang harta karun aliansi. Sebelum pergi, Long Hao Chen meminta Li Xin untuk memberitahu Chai'er bahwa hari ini, dia mungkin akan pulang sangat larut, jadi dia harus pergi dulu, tanpa menunggunya. Gudang harta karun aliansi adalah bagian dari Stadion Agung Aliansi. Sama seperti yang terakhir, itu berada di bawah kendali 6 kuil besar. Gudang harta karun terletak di bagian belakang Stadion Agung Aliansi, di tempat yang tidak menonjol sama sekali pada pandangan pertama. Dari luar, itu hanya tampak seperti struktur heksagonal biasa, dan interiornya hanya berukuran 100 meter persegi. Paling-paling, itu menyerupai bangunan tempat tinggal yang mewah. Di depan pintu masuk, dua tetua berpakaian ringan sedang mengobrol, duduk di kursi, dan dengan penampilan yang sangat santai. Salam, dua penatua. Aku, Hanyu, datang atas nama Kepala Ksatria Suci Han Qian untuk membawa Ksatria Bumi Long Hao Chen untuk menerima hadiah. Han Qian dengan hormat memberi hormat kepada pihak lain. Long Hao Chen tidak berani mengendur, dan melakukan penghormatan bersama dengan Hanyu terhadap kedua tetua ini. Di antara kedua tetua, yang satu gemuk dan yang lainnya kurus. Yang gemuk botak dan bajunya memperlihatkan dadanya. Penatua kurus menyerupai sebatang bambu, melihat penampilan itu, tampaknya bahkan embusan angin bisa meniupnya. Grumpf, ubin pesananmu. Yang kurus berkata pelan. Hanyu dengan cepat berjalan, dan menyerahkan ubin pesanan. Penatua kurus itu mengangguk dan berkata, kamu, tunggu di sini. Long Hao Chen, ikuti aku. Ya. Long Hao Chen menjawab dan mengikuti penatua kurus ke dalam perbendaharaan. Hanyu dengan sabar menunggu di pintu masuk. Penatua kurus membawa Long Hao Chen ke dalam. Saat masuk, Long Hao Chen dengan hati-hati mengamati salah satu tempat terpenting di kota suci. Aula perbendaharaan cukup kecil, hanya sekitar 100 meter. Di tengah lantai, ada heksagram. Pintu besar di belakang mereka tertutup, 6 dinding mengelilingi mereka. Di masing-masing dinding ini, ada mural raksasa. Lukisan-lukisan itu semua orang, ada 6 dinding dan 6 orang.
Dari cara mereka berpakaian, masing-masing merupakan representasi dari salah satu dari 6 kuil besar. Penatua kurus berhenti di tengah heksagram, berbalik dan menatap Long Hao Chen beberapa kali, mengerang dan berkata, "Jadi, Anda Long Hao Chen. Aku tidak bisa melihat apa yang istimewa darimu." Long Hao mulai kosong sejenak, "Senior, Anda tahu saya." Penatua kurus berkata dengan sangat belak-belakan, "Saya tidak." Setelah menyelesaikan kalimat ini, dia menggerakkan kakinya sedikit, dan turun ke arah dinding ksatria. Long Hao Chen tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, tapi dinding ksatria sudah menyala. Penatua kurus mengangkat tangan kanannya. Long Hao Chen samar-samar bisa melihat sesuatu di tengah tangannya yang menyerupai segel kecil. Itu melintas sedikit ke arah dinding ksatria. Tiba-tiba cahaya yang memancar dari dinding mengalir, ksatria itu menjadi tampak hidup. "Kuil ksatria, bawa orang ini." Tetua kurus itu berteriak. Tiba-tiba dia mengangkat kakinya, dan menendang pantat Long Hao Chen. Gerakannya terlalu cepat, sampai-sampai Long Hao Chen tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia merasa mati rasa di mana-mana, dan dia tidak bisa mengumpulkan energi spiritual apapun. Dia sudah terbang langsung menuju dinding dengan simbol ksatria di atasnya. Long Hao Chen terkejut sampai dia hampir berteriak. Ketika dia memikirkan rasa sakit yang akan dia derita ketika tubuhnya akan menabrak dinding, tiba-tiba, sekelilingnya menjadi ilusi. Tubuhnya tiba-tiba memasuki dinding dan menghilang. Melihat ke dinding dengan seorang ksatria tergambar di atasnya, tetua kurus mengerang, ksatria bumi berusia 14 tahun, dia nyaris tidak lewat. Tapi tidak ada yang luar biasa darinya. Terlalu kurang. Bagaimana gadis itu begitu keras kepala? Dan apakah saya benar-benar harus membantu anak kecil dari kuil ksatria ini? Aku benar-benar ingin meremasnya sampai mati. Saat dia bergumam, dia dengan santai pergi. Penatua gemuk yang duduk di seberangnya sebelumnya tertawa keras, "Bagaimana?" Penatua kurus itu melebarkan satu matanya, tidak terlalu banyak. "Dia tidak cocok untuk keluarga kami cair." Penatua gemuk itu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Jangan katakan ini padaku, tetapi pada lelaki tua yang." Tetua kurus itu duduk lagi, bahkan tidak melihat Han Yu di sampingnya, dan mengerang 2 kali, "Cepat atau lambat, aku akan menemukan orang tua yang untuk membayar hutangnya. Sepanjang hidup ini, tua itu mengambil keuntungan dariku. Orang tua ini harus membiarkan anak nakal itu mengambil keuntungan." Penatua gemuk itu tertawa, "Jujur saja, ini adalah perintah pribadi yang tua." Bagaimana dia berhubungan dengan yang tua ini? Wajah tetua kurus itu tiba-tiba menjadi aneh, "Karena kamu membicarakan topik ini, aku punya beberapa hal untuk dikatakan tentang itu." Cucu lelaki tua yang itu tidak sebanding dengan anak muda ini. "Haha, beberapa hari yang lalu, bocah busuk itu hampir dibuang oleh gadis keluargaku. Sayang sekali Anda tidak bisa melihat ekspresi indah orang tua yang ketika dia datang untuk menemukan saya. Haha, setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu erat. Dan suasana hati lelaki tua itu bahkan tidak membaik untuk sementara waktu. Kudengar penyebab utamanya adalah bocah yang kita lihat beberapa saat yang lalu. Sungguh tugas yang merepotkan. Sepertinya kuil pembunuh kita berhutang pada kuil ksatria itu atau semacamnya." Han Yu, di samping, mengangkat telinganya untuk mendengarkan, samar-samar mendengarnya. Dia sudah memiliki beberapa petunjuk. Berdiri sekarang, tetua kurus itu tiba-tiba menoleh, "Apa yang kamu dengarkan, tersesat?" Dengan lambaian tangannya, Han Yu merasakan energi berat menghantamnya, dan seluruh tubuhnya terdorong tinggi-tinggi di udara, lebih jauh dari 10 meter. Part 131. Bab 131, Berbagi Bakat Bawaan. Aku. Saat ini, hanya dengan lambaian tangannya, dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berada di langkah kelima, tidak ada sedikit pun perlawanan. Siapa 2 orang tua ini? Bukankah kekuatan menakutkan ini mirip dengan kakek? Dengan posisi mereka, mengapa mereka berada di sini menjaga pintu? Penatua kurus dengan jijik berkata, "Tikus melahirkan tikus, tetapi garis keturunannya semakin buruk setiap generasi. Cucu yang dibesarkan Han Qian bahkan tidak bisa mencapai apapun sendirian."
Penatua gemuk itu menggerakkan mulutnya, dan berkata, siapa yang tidak mencapai apapun? Generasi muda kuil ksatria sangat berarti bagi aliansi. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa Anda tolak. Penatua kurus berkata, omong kosong. Bahkan mereka semua bersama-sama tidak bisa menyamai cair kita. Penatua gemuk itu tertawa kecil. Gadis kecil selalu perlu menikah. Apalagi anak yang baru masuk juga lumayan bagus. Sepertinya usianya kurang lebih sama dengan cair MU. Penatua kurus mengangkat bahu, gemuk terkutuk, apakah kamu ingin menyerang? Penatua gemuk itu bersandar di kursinya, berkata, kamu berani? Jika Anda benar-benar melakukannya, mari kita cari tempat untuk berduel secara nyata, tanpa ada yang hilang. Serangan menyelinap juga diperbolehkan. Penatua kurus mengerang sekali lagi sebelum duduk kembali di kursinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Long Hao Chen heran dengan fakta bahwa tubuhnya tidak menabrak dinding. Dia hanya merasa bahwa kekuatan tarik tirani di sekitarnya tak henti-hentinya menariknya menjauh dari segala arah. Namun, pada saat ini, dia telah memulihkan kemampuannya untuk mengendalikan energi spiritualnya, memanipulasinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar terulur. Itu meraih bahunya dan dengan ringan mulai menariknya, membuat dunia ilusi dan gelap tiba-tiba menghilang. Membuka matanya, Long Hao Chen sudah muncul di tempat lain. Ini adalah tempat yang penuh dengan perasaan musim semi, dipenuhi dengan nyanyian burung dan aroma bunga, dan di depannya ada sebuah lembah. Kabut berwarna emas samar dan kuat menyelimuti pintu masuk lembah. Lingkungannya dipenuhi pepohonan, semak, bunga, dan tanaman. Suasana ini sangat mengundang. Langit cerah. Suasana yang sedikit lembab ini membuat kulitnya terasa sangat nyaman. Pintu masuk lembah berjarak lebih dari 100 meter, di atas tebing yang tidak stabil dan goyah, yang mengejutkan, ada dua kata besar, lembah kiling. Apakah ini gudang harta karun kuil ksatria? Long Hao Chen tercengang saat melihat semua yang ada di depannya. Dengan pengetahuannya, dia mampu memahami segala sesuatu yang muncul di depan matanya. Selamat datang, teman muda. Suara yang dalam dan dalam terdengar di belakang Long Hao Chen. Buru-buru berbalik, Long Hao Chen tiba-tiba melihat bahwa seorang penatua berdiri di belakangnya. Sepertinya dialah yang menariknya ke sini, dan di belakangnya berdiri gerbang cahaya yang aneh. Gerbang cahaya ini menyerupai gerbang pemanggilan makhluk yang digunakan Chen Ying-er, kecuali bahwa pola yang mengelilingi gerbang ini jauh lebih kompleks. Juga tidak ada tanda-tanda ukiran binatang, tetapi sebaliknya, ada banyak prasasti dalam bahasa yang berasal dari zaman kuno. Aneh bukan? Penatua itu tinggi dan kurus. Rambut peraknya tersampir di bahunya dan dia mengenakan jubah putih tradisional. Di tempat yang indah ini, aura yang dia keluarkan dekat dengan aura abadi. Dahinya lebar, dan meskipun wajahnya menunjukkan kesulitan selama bertahun-tahun, kedua matanya masih cerah dan ekspresif. Dia tidak terlihat terlalu kuat, tetapi ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti pilar raksasa yang menopang langit. Salam, penatua. Long Hao Chen berkata, memberi hormat padanya dengan hormat ksatria. Penatua itu tertawa dan berkata, orang tua ini adalah Yang Hao Han, Anda bisa memanggilnya kakek Yang. Long Hao Chen menunjukkan rasa hormat sekali lagi, dan berkata, halo, kakek Yang. Yang Hao Han tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata, bukankah tempat ini cukup aneh? Sebenarnya, tempat ini tidak dibangun oleh kuil ksatria, tetapi diturunkan dari zaman kejayaan. Itu dibangun oleh elf di zaman kuno. Bukan hanya tempat ini, tetapi gudang harta 5 kuil lainnya juga seperti ini. Sederhananya, ini dibuat oleh elf maha kuasa kuno yang mampu memahami dan mengendalikan langit dan bumi, dan menciptakan dunia paralel berdasarkan dunia asli kita. Setelah itu, selama era kegelapan, kita, manusia yang maha kuasa, menerimanya. Setelah kami menambahkan beberapa sentuhan pribadi dan modifikasi, menjadi seperti ini. Meskipun Long Hao Chen masih tidak mengerti banyak, dia memiliki beberapa kesan. Dia menghubungkan semuanya di sini dengan pengalamannya sendiri di Gunung Suci Ksatria. Yang Hao Han tersenyum dan berkata,
Sejujurnya, jika bukan karena harta karun yang berasal dari sisa-sisa ras elf kuno yang diterima ras manusia kita yang maha kuasa selama era kegelapan, saya khawatir kita, manusia, pasti sudah pergi. Punah. Hati Long Hao Chen melonjak, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Ini jelas terkait dengan rahasia 6 kuil. Jika kakek yang di depan mataku ini ingin mengatakan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Pergilah, lembah itu berisi hadiahmu, tetapi juga akan ada ujian yang menunggumu, jadi bersiaplah. Setelah memasuki lembah, akan ada pertigaan jalan. Di pertigaan ini, belok kiri, ikuti jalan, dan Anda akan menerima hadiah Anda. Terima kasih kakek yang, Long Hao Chen dengan hormat menjawab dan berjalan menuju lembah kiling. 100 meter berlalu dengan cepat, dan pada titik ini, dia mengambil langkah di dalam kabut tebal berwarna emas samar. Dalam kabut ini, Long Hao Chen langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Tampaknya udara menjadi jauh lebih berat, dan tekanan yang sangat besar mengelilinginya. Langkahnya yang sebelumnya cepat segera menjadi lebih berat. Di tubuhnya, energi spiritual cair tampaknya disimulasikan, menghasilkan lingkaran cahaya keemasan samar di permukaan tubuhnya. Sejak dia menerobos langkah kelima, Long Hao Chen merasa bahwa kecepatan kultivasinya menjadi jauh lebih lambat. Sebelumnya, dia bisa mendapatkan sekitar 10 tingkat energi spiritual dalam satu hari, tapi sekarang, dalam waktu sekitar 10 hari, energi spiritual internalnya hanya naik sekitar 10 tingkat. Tetapi sebaliknya, karena evolusi Hallyu, energi spiritual eksternalnya telah meningkat pesat. Dalam pertempuran melawan Wang Yuanyuan, Long Hao Chen menyadari bahwa energi spiritual eksternal juga penting. Jelas, energi spiritual eksternal Wang Yuanyuan melebihi orang biasa sejauh ini, karena jika tidak mungkin dia bisa dengan mudah menggunakan perisai jiwa surgawi raksasa, bahkan tanpa permata yang tertanam. Jika bukan karena bantuan Hallyu, tanpa senjata yang bisa dibandingkan dengan miliknya di tangannya, benar-benar tidak mungkin dia bisa menandinginya. Sekarang, energi spiritual cair di tubuhnya mulai berputar sambil menunjukkan perbedaan besar. Sebelumnya, selama kultivasinya, di sekitar sen spiritual stove energi spiritual internalnya berputar, tetapi sekarang, itu menjadi kebalikannya. Energi spiritual internal cairan emas berbentuk cincin, dan menyerupai semacam parit, perlahan berputar di sekitar kompor sen spiritual, tetapi kompor sen spiritual juga perlahan berputar. Ini semakin meningkatkan jumlah energi spiritual cair yang diproduksi di tubuh Long Hao Chen yang masih dikeluarkan dari kompor sen spiritualnya, dicampur dalam cincin energi spiritual cair. Long Hao Chen tahu bahwa dia tidak bisa terlalu bersemangat dalam berkultivasi. Dia tahu bahwa terobosan itu adalah salah satu alasan mengapa dia bisa mendapatkan 10 level setiap hari. Yang lainnya adalah fakta bahwa dia meminum pil pengumpul spiritual yang diberikan kepadanya oleh Lin Xin. Kemudian, itu juga karena dia tak henti-hentinya membangkitkan potensinya melalui pertempuran terus-menerus. Dan setelah menerobos, energi spiritual internal cair jauh lebih kompleks daripada bentuk sebelumnya. Di bulan ini, pemacuan potensinya juga cukup besar. Berusaha keras dan pasti untuk menaikkan levelnya, baginya, adalah pilihan yang paling tepat. Lagi pula, dia masih berusia 14 tahun ini, jadi tidak ada kekurangan waktu untuknya. Tujuan pribadi yang Long Hao Chen berikan pada dirinya sendiri adalah untuk menembus level Radiant Knight di bawah 18 tahun, dan level Temple Knight di bawah 25 tahun. Tanpa ragu, berkembang terlalu cepat sama sekali tidak sepadan. Ini adalah sesuatu yang Yehua berikan penekanan khusus. Meskipun tekanan yang diberikan oleh kabut berwarna emas hambar sangat besar, mengandalkan kapasitas mentalnya yang tangguh, Long Hao Chen merasa bahwa esensi cahaya di sini melebihi dunia luar sejauh ini, dan bahwa kabut ini tidak terbentuk dari uap air dan uap air, karena itu akan biasanya, tapi esensi ringan. Dalam istilah lain, esensi cahaya di sini tampak hampir sepenuhnya cair. Sayangnya, ini bukan sesuatu yang Long Hao Chen mampu menyerap sama sekali. Bukannya ada penolakan, tetapi saat dia berusaha menyerapnya, tekanan yang diberikan padanya meningkat dengan keras, hampir menyebarkan energi spiritual di tubuhnya.
Terkejut dengan reaksi ini, Long Hao Chen segera menjadi berhati-hati dan secara bersamaan merilis mantel suci. Ini untuk mencegah pertahanan di tubuhnya runtuh. Tidak berani kurang hati-hati, dia maju dengan hati-hati. Dalam waktu singkat, sebagian pemandangan tiba-tiba menjadi berbeda. Seperti sebelumnya, di arah lain, itu masih tidak jelas, tetapi di sisi kiri, sebuah lorong muncul. Lorong ini lebarnya hanya 3 meter, dan di kedua sisinya, muncul tebing-tebing tinggi. Tebing ini tampak halus dan licin, tetapi dengan tingkat pelatihannya saat ini, Long Hao Chen tidak memiliki cara untuk memanjatnya dengan sukses. Itu harus ada. Long Hao Chen mengamati sekeliling sebentar sebelum maju di lorong. Keluar dari jangkauan kabut emas, tubuhnya akhirnya terasa lebih ringan. Saat kekuatan menekan menghilang, Long Hao Chen bisa merasakan energi spiritual internal di tubuhnya dengan tenang mengalir keluar. Bagian ini jelas tidak datar, itu zigzag dalam pola yang rumit. Inilah alasan mengapa semua yang dia lihat di sekitarnya hanyalah tebing, tetapi dia tidak melihat akhir dari lorong ini. Terus maju di bagian ini, dia telah menghabiskan kira-kira 1/4 jam di dalamnya, ketika tiba-tiba, di depannya muncul 10 pertigaan yang berbeda di jalan. Masing-masing dari mereka memiliki tebing tinggi di kedua sisi. Ini tidak mungkin bentuk yang terbentuk secara alami. Itu terlalu teliti untuk menjadi acak. Long Hao Chen yang terguncang melihat begitu banyak percabangan berpikir sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Kakek yang tidak memberitahuku tentang percabangan ini. Yang mana yang harus saya pilih? Haruskah saya tetap memilih yang paling kiri? Menghentikan langkahnya, Long Hao Chen merenungkan dirinya sendiri. Meskipun dia masih muda, dia memiliki sifat yang tenang dan bukan tipe orang yang bertindak membabi buta. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, perasaan gelisah melonjak. Long Hao Chen ingat dengan sempurna apa yang tua Yang Hao Han katakan padanya untuk diingat dengan hati-hati sebelumnya. Kekuatan menghafalnya yang hebat saat ini sedang digunakan secara maksimal. Kakek yang berkata bahwa saya harus lulus ujian untuk mendapatkan hadiah saya. Mungkinkah ini ujian, atau bagian darinya? Saat dia berpikir, Long Hao Chen duduk bersila dan menutup matanya. Sebelumnya, ketika melewati kabut tipis, sebagian energi spiritualnya telah dikonsumsi. Karena dia harus menghadapi ujian, mempertahankan kondisi optimal jelas akan menjadi sangat penting. Di lembah Kiling ini, esensi cahaya jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Meskipun kabut dari sebelumnya tidak hadir sekarang, esensi cahaya setebal hujan masih hadir dalam proporsi yang sangat melimpah. Mengandalkan fisik khususnya sebagai Scion of Light, dalam beberapa saat, Long Hao Chen sudah kembali ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Long Hao Chen. Dia merasakan sedikit esensi cahaya paling murni berfluktuasi di sekitarnya di udara. Long Hao Chen tiba-tiba membuka matanya yang melirik langsung ke arah tertentu. Part 132. Bab 132, Hujan Biru, Hibiscus of Light, I. Esensi murni itu? Meskipun undulasi hanya ada dalam jumlah rendah, mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa segera menemukan jalan yang mereka tuju. Pertigaan jalan di depannya mengarah ke total 10 jalan, dan jalan yang mengandung esensi murni itu adalah jalan ketiga dari kiri. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, Long Haon berdiri dan mengambil langkah besar menuju jalan ketiga, dan maju dari sana. Dia membutuhkan waktu kurang dari 100 meter untuk berjalan ke pertigaan ini. Kemudian, perasaan sebelumnya dia muncul sekali lagi. Itu benar, tepatnya di arah ini. Long Haon berpikir dalam hati, fluktuasi yang kaya dari esensi cahaya. Apa yang saya cari pasti akan ada. Untuk sesaat, dia terus maju. Tetapi beberapa saat setelah mengambil garpu, tiba-tiba, sebuah gerbang cahaya yang fantastis muncul di depannya. Gerbang cahaya ini benar-benar berbeda dari gerbang yang membawanya ke sini, relatif, itu jauh lebih kecil. Dengan tinggi 2 meter, lebar 1 meter, berbentuk oval dan ujungnya berwarna biru air. Ini melepaskan beberapa cincin berwarna emas samar dari dalam, dan sisi-sisinya berwarna biru. Mungkinkah saya harus melangkah ke gerbang cahaya ini? Long Haon berhenti maju.
Berdiri di depan gerbang cahaya ini, dia bisa segera merasakan bahwa fluktuasi esensi cahaya sebelumnya berasal dari dalamnya. Namun, bukannya terus-menerus dilepaskan, mereka muncul sesekali dan tanpa dasar. Dalam kapasitasnya sebagai Scion of Light, afinitas Long Haon dengan elemen cahaya secara alami pada tingkat terbesar. Dan itu bukan hanya afinitas yang dia miliki dengan elemen cahaya, tetapi juga afinitas yang dimiliki elemen cahaya dengannya. Selama dia bisa merasakan keberadaan elemen cahaya di suatu tempat, dia secara tidak sadar akan merasa benar-benar aman di tempat ini. Setelah sesaat ragu-ragu, Long Haon mengambil napas dalam-dalam, dan akhirnya mengambil langkah maju, memasuki gerbang cahaya. Kali ini, dia tidak merasa tidak nyaman, tetapi sekelilingnya berubah menjadi bintik cahaya lembut, menyilaukan di sekelilingnya. Merasakan sensasi keamanan yang kuat, pada saat berikutnya, dia merasa bahwa pemandangan ilusi ini menjadi nyata. Ini adalah sebuah gua. Ada bebatuan aneh di sekitarnya. Setelah mengambil langkah, Long Haon hanya merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata dan siluetnya segera tampak ilusi. Cahaya biru dan keemasan tiba-tiba bersinar, menerangi seluruh gua. Yang biru tampak seperti lautan tanpa batas, penuh dengan keindahan berwarna biru yang berkilauan. Yang emas tampak seperti matahari saat fajar, hangat, cerah, penuh dengan kehidupan, tetapi tidak menyakiti mata. Itu adalah kekuatan hidup yang bersemangat, mengusir kegelapan dengan cahayanya. Ini. Long Haon bingung dengan pemandangan ini segera. Kedua warna murni ini begitu indah, begitu memesona sehingga dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Khususnya kasus untuk warna emas itu, ketika dia melihatnya, rasanya seperti dia kembali ke waktu ketika ayahnya membantunya menyelesaikan kebangkitan surgawinya. Energi spiritual cair di dalam dirinya secara otomatis gelisah, membuat tubuhnya berkedip. Pintu masuknya tampaknya membuat takut warna biru dan emas di gua yang penuh dengan mereka ini, dan kedua lampu itu berhenti secara bersamaan. Perasaan mereka ditransmisikan ke Long Haon sama sekali berbeda. Cahaya biru menyelidiknya dengan kristal, tapi cahaya emas setelah beberapa saat memberikan sensasi keakraban yang kuat, tiba-tiba bergerak menuju Long Haon. Long Haon tidak melakukan apa-apa. Dia berdiri di sana dalam diam. Cahaya emas melemparkan dirinya ke arahnya. Ketika tubuhnya diselimuti cahaya emas, dia merasakan sensasi hangat di seluruh tubuhnya. Energi spiritual dalam dirinya berputar lebih cepat, tidak dapat dihentikan. Meskipun ia tidak bisa melihat seluruh sekitarnya karena hanya ada warna emas di depan matanya, sensasi intens keakraban membuat Long Haon benar-benar puas. Dia bisa merasakan esensi dari cahaya ini, kemurniannya yang tiada habisnya, saat dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Tubuh Long Haon, terbungkus dalam penutup emas ini, mulai muncul secara bertahap, membiarkan cahaya keemasan ini melewatinya, memasuki tubuhnya dan berputar. Jika ada yang bisa melihat pemandangan ini, dia akan langsung tercengang. Brilliant Body, kemampuan tanda tangan yang tangguh milik Satria dari langkah ketujuh. Perwujudan cahaya, dan perpaduan dengan cahaya. Long Haon saat ini hanya pada langkah kelima, dan baru saja menerobos baru-baru ini. Tapi tetap saja, dia berhasil melakukannya. Dalam keadaan normal, bahkan untuk tubuh cemerlang, yang lengkap, energi suci eksternal tidak dapat dengan mudah melewati tubuh. Namun, ia masih berhasil mencapai prestasi ini. Ini justru disebabkan oleh fisik Scion of Light dan afinitasnya terhadap cahaya, memberinya kepatuhan penuh pada esensi cahaya. Dan esensi cahaya ini menganggapnya sebagai guru suci, menganggapnya sebagai dewa suci. Ramah dan lembut, penuh dengan kasih sayang yang tiada habisnya. Setelah waktu yang lama, cahaya terang ini akhirnya mundur. Tubuh Long Haon akhirnya kembali normal. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya muncul dalam dirinya. Tiba-tiba membuka matanya, Long Haon melihat siluet berwarna biru. Melihat sosok ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Alasannya adalah karena itu terlihat persis sama dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuhnya berwarna biru transparan. Tekanan besar yang keluar darinya sepertinya berasal dari cahaya biru yang terkonsentrasi di tubuhnya.
Detik berikutnya, ia mengangkat kedua tangannya, dan dua pedang berat berwarna biru muncul di kedua tangannya, membentang ke depan, dan meluncurkan assault. Pada saat ini, Long Haon tidak memiliki senjata apapun dengan dia. Tepat setelah bangun dari keadaan luar biasa sebelumnya, dia secara tidak sadar menggelang surgawi di pergelangan tangannya, membuat mantel suci muncul, dan melawan pukulan gambar biru itu. Bam! Tepat setelah itu, dampak besar membuat Long Haon mundur, dan sepasang pedang berat biru segera mengeluarkan lightning thrust, menyerang Holy Mantle, seperti tetesan hujan. Hanya butuh 1 detik untuk mantel suci hancur, karena serangan gambar biru ditujukan ke Long Haon. Setelah beberapa saat penyesuaian, Long Haon mempersiapkan hal yang sama. Saat dia meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, 2 pedang panjang dan ramping muncul di tangannya. Pembuatan senjata kental spiritual. Ini adalah energi spiritual yang berubah menjadi senjata. Meskipun pada awalnya, dia tidak tahu sama sekali musuh seperti apa yang dia lawan, dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa menahan serangannya tanpa senjata? Spiritual Condensed Weapon Creation menggunakan energi spiritual yang kental untuk membuat bilah. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan seseorang setelah mencapai langkah kelima. Long Haon saat ini tidak lebih dari ksatria bumi peringkat pertama, jadi menggunakannya datang dengan susah payah. Dan konsumsi energi spiritualnya karena Spiritual Condensed Weapon Creation ini sangat besar, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia gunakan dengan gegabah kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan dengan fisik Scion of Light-nya, tidak hanya kondensasi 2 pedang tipis ini secara langsung mengkonsumsi lebih dari 500 unit energi spiritual, tetapi di tengah pertempuran, itu akan terus memakan lebih banyak. Menghadapi lightning thrust, gambar biru, pedang tipis di tangan Long Haon juga mulai bergerak. Kilau emas melintas saat pedang saling bertemu. Tanpa menggunakan kemampuan apapun, gambar biru itu berhasil sepenuhnya meniadakan kekuatan ofensif Long Haon. Gambar biru tampaknya hanya menggunakan serangan berbasis kecepatan seperti lightning thrust, dan membuat gambar berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerang seperti Merkuri. Pada saat ini, Long Haon merasa seolah-olah dia telah kembali ke gua semut burung hantu itu. Menempatkan kedua pedangnya ke atas dan ke bawah, dia fokus sepenuhnya untuk tetap berkepala dingin. Dan meskipun serangan lawan sangat cepat, dia memblokir semuanya. Long Haon menemukan bahwa kekuatan serangan lawannya tidak begitu besar, mengandalkan Spiritual Condensed Weapon Creation, dia masih berhasil melawan mereka. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Long Haon tidak menggunakan kemampuan apapun, energi spiritualnya sedang dikonsumsi dengan cepat, seperti sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Persepsinya jauh lebih tinggi daripada orang biasa sehingga saat dia memblokir serangan yang mengalir seperti hujan gambar biru, dia secara bersamaan mengamati kapasitas lawannya. Dia menemukan bahwa warna gambar biru ini telah berubah jauh lebih gelap. Dan setiap kali akan menyerang, tubuhnya akan menjadi lebih gelap sedikit. Dalam waktu singkat saat berpartisipasi dalam seleksi pasukan perburuan iblis, Long Haon mengalami banyak pertempuran. Ada beberapa yang dia kalahkan, beberapa yang dia menangkan, dan beberapa lawan yang sangat tangguh. Mereka memiliki efek yang sangat baik pada pengembangan pengalaman tempurnya. Long Haon mulai memahami bahwa di tengah pertempuran, dia tidak hanya harus memperhatikan dirinya sendiri, tetapi bahkan lebih penting untuk mengamati situasi musuhnya. Itu tidak hanya mengacu pada mengamati teknik ofensif musuh, tetapi juga tubuh mereka serta kekuatan energi spiritual mereka. Kebiasaan pengamatan ini adalah sesuatu yang secara bertahap dia perhatikan. Pertama kali gambar biru meluncurkan lightning thrust, itu jelas memiliki kekuatan yang sangat tirani, tetapi setelah menghancurkan Holy Mantle miliknya, kekuatannya juga berkurang, dan secara luas. Holy Mantle jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa melukai lawan, tapi kemudian, bagaimana kekuatan serangannya tiba-tiba turun? Pada saat itu, apa yang terjadi padanya?
Dengan proses berpikir ini, Long Hao Chen menemukan sesuatu tentang misteri ini. Energi spiritual dari gambar biru memiliki sedikit perbedaan dengan miliknya. Jika energi spiritualnya sendiri jatuh, energi spiritualnya juga akan jatuh. Sebelumnya, ketika dia menggunakan spiritual condensate weapon Creation, energi spiritualnya sendiri telah menurun secara substansial, dan sebagai hasilnya, energi spiritualnya juga menurun, yang secara alami akan mempengaruhi kekuatan ofensifnya. Ini adalah jawaban yang benar. Karena semuanya seperti itu, yang perlu saya lakukan hanyalah fokus pada pertahanan. Ketika Long Hao Chen berada di tengah alasannya, tiba-tiba, sosok gambar biru itu tiba-tiba berhenti dan melompat di udara, berputar dengan kecepatan tinggi. Itu adalah mengutuk pedang bergulir. Apakah dia meniru keahlianku? Long Hao Chen sangat heran. Sebagai seseorang yang bisa menggunakan mengutuk pedang berputar, dia secara alami tahu betapa hebatnya kekuatan kemampuan ini. Namun, pada saat itu, Long Hao Chen tersenyum. Dengan cepat mundur ke belakang, dia mengucapkan mantra dengan kecepatan tinggi, dan mengangkat kedua pedangnya yang berwarna emas bersinar. Dan pada saat ini, kapasitas mentalnya yang tangguh juga melonjak, memungkinkan dia untuk menggunakan 3 keterampilan sekaligus. Dalam pedang cahaya di tangan kirinya, 3 lingkaran cahaya bergelombang, halo iman, kebaikan wali, dan cincin memaksakan. Di pedang cahaya lain di tangan kanannya, cahaya putih bersinar, justru pedang suci yang menyimpan kekuatan. Saat kultivasinya mencapai langkah kelima, untuk menggunakan pedang suci, dia tidak perlu lagi melantunkan mantra. Dia hanya perlu menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk pedang suci. Pada saat ini, dia juga melepaskan mantel suci dari gelang surgawinya, memblokir pukulan pertama dari gambar biru ini. Sambil mundur beberapa langkah, Long Hao Chen juga menyelesaikan mantra berikutnya dengan kecepatan fenomenal, berkah malaikat. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.